Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman ST2 Flora Fauna, ketemu lagi sama Pak Agung, dan di video kali ini Pak Agung akan menjelaskan dua Asmaul Husna yang kemarin Pak Agung sempat bacakan ketika di video sebelumnya. Coba masih ingat gak? Apa Asmaul Husna yang kemarin? Yang pertama apa? Al-Quddus. Yang kedua apa? As-Salam. Oke, siapa yang masih ingat artinya Al-Quddus? Coba siapa jawab di rumahnya masing-masing. Yang maha apa? Suci, ya. Yang kedua yaitu As-Salam. Siapa yang masih ingat artinya As-Salam? Nah, itu artinya yang maha mensejahterakan. Nah, di sini Pak Agung akan menjelaskan apa sih makna dari Al-Quddus dan apa dari makna As-Salam yang sebenarnya, teman-teman. Nah, jadi di antara Asmaul Husna, nama-nama Allah yang jumlahnya itu ada 99 nama, teman-teman. Ada di situ dua nama Allah, yaitu nama Al-Quddus dan juga As-Salam. Al-Quddus artinya itu yang maha suci. Maksud yang maha suci ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha suci. Suci dari segala sifat-sifat keburukan. Nah, kenapa Allah dinamai dengan Al-Quddus? Karena Allah adalah zat yang suci, tidak seperti para makhluk, tidak seperti semua hambanya, yang dimana hambanya itu memiliki sifat yang kotor, ya, baik itu dari jasadnya atau dari sifatnya. Contohnya apa sih teman-teman kalau misalkan dari sifat-sifatnya yang kotor? Contohnya seperti melakukan maksiat, melakukan keburukan, menjahili temannya sendiri. Nah, itu merupakan perilaku yang bisa membuat diri kita menjadi tidak suci secara badan gitu. Jadi badan kita nggak suci lagi, teman-teman, karena sudah ternodai sama dosa. Dan yang kedua, kotornya manusia ini bisa dilihat dari kesuciannya, teman-teman, ya. Contohnya, kalau misalkan teman-teman adalah anak yang soleh, nggak pernah jahil, nggak pernah berbohong, suci teman-teman dari dosa, suci. Tapi kalau misalkan teman-teman wudunya batal, nah itu teman-teman sudah tidak suci lagi, tapi tidak sucinya dari hadas. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati, dinamai dengan nama Al-Quddus yang maha suci. Berarti Allah adalah zat yang maha suci, tidak ada kotoran, tidak ada yang bisa menodai Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun itu. Makanya kemarin Pak Agung bilang ke teman-teman semua, kalau misalkan teman-teman ingin disucikan, ingin menjadi orang yang berhati bersih, ingin menjadi orang yang berhati bersih, maka lafalkanlah Al-Quddus. Biar apa? Biar teman-teman bisa dapat keberkahan dari nama Allah yang memiliki sifat Al-Quddus, yang maha suci. Yang kedua, teman-teman, yaitu adalah As-Salam, yang maha memberi kesejahteraan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha memberi kesejahteraan kepada semua makhluknya yang ada di muka bumi ini, teman-teman. Baik itu manusia, hewan, tumbuhan, dan juga makhluk yang gak kelihatan sama mata, teman-teman. Siapa? Jin misalkan. Allah kasih kesejahteraan kepada mereka. Contohnya apa sih Allah kasih kesejahteraan kepada kita semua, kepada kita sebagai hambanya? Contohnya, Allah memberi kesejahteraan itu, teman-teman, enggak kepada orang mukmin aja. Jadi bukan mentang-mentang agama Islam ini adalah agama yang diridhoi Allah, kemudian orang kafir gak diberi kesejahteraan, gak gitu juga. Tapi orang kafir di sini, teman-teman, diberi kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya diciptakanlah sama Allah ini ada dunia, ada akhirat. Nah, kita sebagai orang mukmin, teman-teman, diberi kesejahteraan oleh Allah ini nanti di akhirat, ya. Tapi orang-orang kafir itu diberi kesejahteraan oleh Allah itu di dunia. Makanya banyak orang-orang kafir yang mereka itu menjadi orang yang kaya, orang yang banyak hartanya selama di dunia, orang yang terkenal.
teman-teman bisa lihat kalau misalkan artis-artis luar negeri, ya, mereka itu terkenal semua, tapi mereka belum tentu terkenalnya mereka itu nanti di akhirat juga akan diangkat derajatnya. Ya, belum tentu. Karena mereka jatah mereka itu, kesejahteraan mereka itu cuman di dunia aja. Tapi bagi orang mukmin itu kesejahteraan yang diberikan kepada kita, nah nanti di akhirat teman-teman. Nah, nanti teman-teman akan merasakan kesejahteraan yang Allah berikan kepada teman-teman di akhirat nanti. Ini adalah makna dari As-Salam. Makna bahwa Allah adalah zat yang maha mensejahterakan seluruh makhluknya. Ya. Dan contoh yang kedua, teman-teman. Tadi kan contoh yang pertama manusia, contoh yang kedua hewan. Hewan diberi kesejahteraan di muka bumi ini bisa hidup dengan tenang. Coba teman-teman tahu gak kalau misalkan semut, yang binatang yang kecil, dia itu bisa hidup sejahtera, ya. Walaupun ibaratkan dia nggak punya uang, ibaratkan nggak kerja, bahkan nggak kerja kayak ayah bundanya teman-teman, nggak kerja kayak Pak Agung, tapi dia bisa makan, gitu. Karena Allah beri kesejahteraan kepada binatang itu, gitu. Makanya di dalam sains ada yang dinamakan dengan rantai makanan. Nah, itulah yang disebut kesejahteraan antara sesama hewan, teman-teman. Ada yang hewan itu memakan tumbuhan, ada yang memakan daging, gitu. Coba bayangkan, kalau hewan memakan tumbuhan semua, teman-teman, pasti di dunia ini gak bakal ada pohon, gak bakal ada rumput. Karena apa? Karena dimakan sama hewan. Nah, terus sebaliknya, teman-teman, coba kalau misalkan semua hewan ini makan daging, gak ada yang makan tumbuhan, maka teman-teman gak akan bisa keluar rumah. Mau keluar rumah, ada binatang yang galak yang siap makan teman-teman. Nah, gitu. Makanya Allah menciptakan hewan itu, ada yang hewan itu memakan tumbuhan, ada yang hewan itu memakan daging. Dan ada juga bahkan hewan yang memakan bangkai hewan lain. Nah, itu merupakan bukti kesejahteraan Allah kepada seluruh makhluknya. Di antaranya itu adalah hewan. Gitu, teman-teman. Kemudian yang terakhir ya, teman-teman, Pak Agung kasih tahu, Allah memberikan kesejahteraan kepada tumbuhan-tumbuhan yang hidup di dunia ini. Kalau teman-teman bisa lihat di depan rumah teman-teman ada rumput, ada pohon. Kalau teman-teman masih ingat di sekolah dulu ada pohon, ada bunga-bunga. Ya. Coba bayangkan teman-teman, rumput-rumput liar yang ada di luar sana itu nggak ada yang nyiram ya. Ya, jarang banget rumput ada yang rawat, tapi mereka tetap hidup. Karena apa? Mereka diberi kesejahteraan oleh Allah. Bagaimana Allah menghidupi tumbuhan? Dengan menurunkan hujan dari langit. Ketika hujan turun dari langit, netes ke tumbuhan-tumbuhan, dan dari situ tumbuhan itu mulai tumbuh, dedaunan itu mulai tumbuh. Kemudian kesejahteraan antara tumbuhan dan juga makhluk-makhluk hidup seperti hewan dan manusia. Manusia itu bernapas menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Sebaliknya, tumbuhan menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Bayangkan, kalau di dunia ini nggak ada rumput, nggak ada tumbuhan, nggak ada pohon, teman-teman nggak akan bisa bernapas. Buktinya apa? Coba teman-teman, kalau teman-teman punya rezeki yang banyak, misalkan nih, teman-teman main ke planet Mars misalkan. Coba di sana. Bisa gak teman-teman bernapas? Gak ada, karena gak ada tumbuhan. Gak ada tumbuh-tumbuhan yang hidup. Tapi di dunia ini masih banyak tumbuhan. Makanya kalau misalkan teman-teman ke gunung atau ke laut tuh, yang dimana di situ banyak banget tumbuhan, itu suasananya seger, ya. Karena apa? Di situ banyak oksigen. Di gunung itu banyak oksigennya, ya. Tapi beda kalau misalkan di perkotaan. Misalkan teman-teman main ke kota-kota seperti yang di Jakarta, ada yang di Bekasi, misalkan yang di situ pohon itu sangat minim. Pasti cuacanya sangat panas, sangat gersang. Karena apa? Karena tumbuhannya kurang di situ. Nah, seperti itu teman-teman, kesejahteraan antara sesama makhluk. Oke, mungkin di sini bisa dipahami semua bahwa nama-nama Allah yang 99 itu, yang 99 nama itu memberikan makna yang sangat besar bagi kita semua sebagai hambanya. Makanya kita harus patut bersyukur kepada Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita yang nggak bisa kita hitung walaupun sedikit. Nggak bisa kita hitung kenikmatan Allah. Gitu.
Bahkan ada sebagian ulama yang bilang, kalau misalkan semua pohon yang ada di dunia ini adalah sebagai sebagai penanya, dan lautan itu adalah tintanya, maka gak akan cukup untuk menuliskan nikmat Allah yang diberikan kepada kita sebagai hambanya, teman-teman. Makanya kita patut bersyukur telah bisa hidup di dunia ini. Walaupun ibaratkan teman-teman nih sama ayah bundanya belum dibeliin mainan baru, belum dikasih jajan yang banyak, tapi kita patut bersyukur gitu. Syukur karena pada hari ini kita masih bisa bernafas, kita masih bisa sarapan, kita masih bisa hidup dengan senang. Coba bayangkan kalau misalkan teman-teman dilihat di luar sana masih ada anak-anak jalanan yang ketika pagi hari mereka sulit untuk mencari makan. Mereka gak punya ayah sama bunda, gak ada yang ngebiayain hidup mereka. Teman-teman patut bersyukur, ya. Sering-sering ucapkan hamdalah di setiap harinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya setiap doa awali dengan hamdalah. Dan ketika selesai doa tutup juga dengan hamdalah. Supaya apa? Ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillah kepada Allah, itu tanda seorang hamba itu sudah bersyukur kepada Allah. Dan ketika seorang hamba itu sudah bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya. Yang dimana nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba itu tidak bisa dihitung oleh dia sendiri. Oke teman-teman, di akhir video Pak Agung mau ngasih kuis ke teman-teman. Gak banyak kok, cuman 2 pertanyaan. Apa aja pertanyaannya? Yang pertama, tuliskan apa arti dari Asmaul Husna Al-Quddus. Yang kedua, apa arti dari Asmaul Husna As-Salam? Jawabannya nanti teman-teman ditulis di kertas sama pensil, terus jawabannya silahkan dikirim ke Pak Agung. Pak Agung tunggu ya. Di akhir video, mari kita bacakan bersama Asmaul Husna. Oke, sudah siap? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar. Jeda Pak ya. Ya Wahhab, Ya Razak, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basir, Ya Hafidh, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafidh, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali. Hidayah. Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid,
واحد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعلي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نفيع يا نور يا هدي يا بديع يا بقي يا ورث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.